Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama aku Lutfia Nur Rahma yang akan nemenin kalian selama 10 menit ke depan. Nah, di sini kita bakal sharing session teman-teman seputar puasa Ramadan dengan tema puasa menguatkan ketangguhan mental. Di depan Lutfi sekarang sudah ada Bapak Ketua Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam, Bapak Sohihuda MAG. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, baik. sehat ya. Langsung saja ya Bapak, kita masuk ke pertanyaan sekarang. Banyak orang menganggap bahwasanya puasa itu hanya sekedar melatih lapar dan haus. Tapi dari perspektif Bapak nih, bagaimana sih Pak keterkaitannya puasa dengan ketangguhan mental seseorang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Nur Rahmah. Dalam Al-Quran sudah difirmankan oleh Allah ayat tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sesungguhnya mengarahkan kita bahwa puasa yang kita laksanakan itu akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Takwa itu berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Di takwa itulah sesungguhnya seseorang akan punya ketangguhan, untuk menghadapi kehidupan. Jadi dengan takwa itu sesungguhnya orang punya energi. Nah, kalau misalnya ada pandangan orang misalnya hanya dengan meninggalkan makan dan minum, apa sih kaitannya dengan ketangguhan? Di satu hadis Nabi pernah bersabda, "Malam yada qaula zur wal jahla wal amila bihi falai hajatun fi ayyad antahama wa syaraba." Jadi kalau orang berpuasa tidak meninggalkan perkataan kotor, tidak meninggalkan perbuatan bodoh. Kalau dalam bahasa kita itu perbuatan bodoh itu ngawur nih. Tidak meninggalkan perbuatan kotor, kemudian tidak meninggalkan perbuatan yang bodoh, dan tidak meninggalkan ucapan dusta, itu dianggap puasanya tidak punya arti apa-apa. Jadi sesungguhnya orang berpuasa itu orang yang meningkatkan ketangguhannya dengan ketakwaannya. Karena takwa itulah yang mengantarkan seseorang untuk punya kekuatan atau energi transendental, energi ketuhanan. Jadi rasa bergantungnya kepada Allah itu sangat kuat. Saya punya Allah, Allah Maha Besar. Dan itulah yang membuat seseorang itu tangguh menghadapi berbagai masalah kehidupan. Nah, itu yang terkait dengan ketangguhan tadi itu, Pak. Oke, baik. Lalu bagaimana nih Bapak kita membangun mindset yang positif supaya kita tuh beranggapan puasa itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai ajang kita untuk melatih mental tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Puasa itu sesungguhnya adalah membersihkan hati dari segala kotoran. Orang dulu menyebutnya puasa itu tirakat. Tirakat itu meninggalkan perbuatan yang dilarang, meninggalkan perbuatan maksiat dan sebagainya. Jadi tirakat itu sesungguhnya usaha untuk membersihkan jiwa. Seperti halnya mesin. Kalau mesin itu bersih, maka gerak mesin juga semakin hebat. Kalau ada mesin kotor, maka gerak mesin juga akan mengalami kelambatan. Ya, seperti itu. Nah, orang yang berpuasa itu hatinya bersih dari segala kotoran, penyakit hati. Dan orang yang hatinya bersih itu punya kekuatan. Misalnya fisik. Fisik itu kalau banyak penyakit, itu akhirnya lemah. Daya imunnya pun turun. Nah, dengan puasa maka daya imun kita itu akan naik, baik imun hati maupun imun fisik. Karena itulah Nabi pernah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Banyak dari beberapa orang termasuk beberapa teman itu yang mengaku sehat dengan berpuasa. Dia keluar masuk rumah sakit sampai obatnya itu sangat banyak. Nah, ketika dia atau beliau itu menceritakan bahwa dengan puasa beberapa hari maka hidupnya semakin sehat tanpa minum obat. Jadi puasa itu juga bermanfaat untuk demikian. Oh, baik, menarik sekali jawabannya ya Bapak. Terakhir nih Pak, mungkin ada kesan atau pesan ataupun refleksi untuk teman-teman yang sudah menjalankan puasa, mungkin biar enjoy ngoten. Ya, baik. Kalau kita mengikuti tradisi orang-orang hebat, orang-orang hebat itu rata-rata orang yang tekun tirakat, tekun berpuasa. Itu tradisi orang-orang hebat. Maka kalau kita ingin jadi orang hebat, ingin orang sukses di bidang apapun,
kita harus mulai mau bertirakat. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa sunnah untuk hari kelahiran, atau puasa-puasa sunnah yang lain. Itu akan meningkatkan daya tahan kita dan akan meningkatkan imun kita. Hidup ini tidak lebay. Karena dengan puasa itulah seseorang punya keyakinan bahwa saya punya Allah. Allah di belakang hidup saya, Allah yang menjadi energi hidup saya. Jadi kekuatannya itu akan semakin meningkat. Dan orang tidak mudah lebay. Tidak mudah lebay. Misalnya kalau dengan puasa, salah satu hikmahnya adalah kita bisa merasakan bagaimana orang miskin sering lapar. Kalau lebay kan begini, begitu berapa menit kita haus langsung pengen minum. Itu kan membuat hidup kita lebay. Jadi dengan puasa itu hidup menjadi tangguh. Sekian jam orang tidak makan, tidak minum, itu membuat hidup mental kita itu menjadi tangguh. Jadi pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, para pendengar sekalian, kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka kita harus mulai mau untuk bertirakat. Misalnya kalau masa studi ya puasa Senin Kamis gitu. Jadi hari-harinya itu tidak makan terus begitu. Sehingga energi spiritualitas kita itu akan semakin kuat dan keyakinan kita juga semakin tangguh. Ini ya pesan untuk teman-teman, juga mungkin apa yang dari pengalaman saya, dari pengalaman teman-teman, dan dari pengalaman orang-orang hebat. Salah satu pengaruh dari tirakat ini adalah ketika orang itu sudah sukses, maka energi tirakat itu masih terus bersambung. Misalnya ada orang yang sudah sukses, jabatan tinggi, itu di ruang kerjanya ada sajadah dan beliau menyempatkan sholat duha di ruang kerjanya. Itu efeknya sampai menjadi orang, itu dari efek tirakat itu. Ya, gitu. Baik, kesimpulannya teman-teman, puasa itu bukan hanya ajang untuk menahan haus dan lapar, tapi kita juga bisa mengembangkan mental kita di sana. Alhamdulillah tadi kita sudah sharing session kurang lebih selama 10 menit. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan podcast pada hari ini. Saya Lutfia Nurama pamit undur diri. Jangan lupa saksikan podcast-podcast kami di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.